Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Saya Nada Kamilana selaku host yang akan membawakan topik, di mana topik ini tuh sudah menjadi sangat dekat ya di kehidupan kita, dan banyak orang juga masih bingung, terutama terkait zakat dan pajak. Bagaimana pembayarannya lebih penting sih? Duluan mana sih lebih penting antara zakat sama pajak? Dan di sini juga ada narasumber kita, ada Najma, Nindi, dan juga Marsha. Oke, nah jadi menurut kalian nih dua hal yang sering membuat orang bingung nih, antara mana sih yang harus dibayar lebih dulu, antara zakat atau pajak? Oke, dan ini tuh bukan cuma pertanyaan akademis ya Nat. Jadi banyak banget orang di sekitar kita itu beneran nanya, loh aku ini udah bayar zakat, ngapain bayar pajak lagi gitu, atau pertanyaan sebaliknya. Nah, maka dari itu kita omongin hal ini tuh di diskusi ini, karena ini tuh sangat penting biar nggak jadi kesalahpahaman gitu. Ya lanjut. Kalau dari Aca? Betul sih ya. Kalau dari aku bahas ini dari dua sisi ya, dari agama Islam dan juga dari sisi negara, supaya kita punya gambaran yang utuh gitu. Coba deh kalau dari Najma, sisi perspektifnya gimana tuh? Nah, kalau dari saya itu, saya masuk di bagian akhir ini untuk membandingin keduanya secara lebih kritis gitu, dan juga kasih pandangan soal kondisi Indonesia hari ini. Karena ini tuh bukan cuma soal teori ya Nat, tapi juga soal kenyataan di lapangan. Iya sih, benar ya. Kalau kita membahas zakat sama pajak itu memang kayak tricky gitu sebenarnya, jujur aja gitu. Nah, jadi yang pertama nih, yang paling best banget ya, kita tanya ke Nindi. Jadi menurut Nindi tuh gimana sih, apa tuh zakat, dan seberapa pentingnya sih zakat di kehidupan kita? Oke, thank you Nat. Jadi sebelumnya kita bahas dari pengertian dulu ya mungkin. Kata zakat itu sendiri berasal dari kata zaka yang artinya mensucikan. Jadi dari namanya aja itu udah ketahuan kan, zakat itu bukan sekedar memberi uang atau mentransfer uang, tapi ada dimensi penyucian harta dan jiwa di dalamnya. Kemudian menurut yang saya baca ya, menurut Sayyid Sabit itu, zakat itu adalah hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Sementara menurut Sulaiman Rashid, zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu gitu. Jadi nggak sembarang uang gitu iya, ya? Nggak sembarangan. Gitu guys. Oke, betul banget tuh Nat. Dan ini yang penting itu dasar hukumnya langsung dari Al-Quran. Allah itu berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, yang intinya di dalam itu artinya itu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Nah, karena dengan zakat itu harta dan jiwa kita yang memberikan zakat itu disucikan, dibersihkan. Nah, perintah di ayat itu sendiri ditunjukkan kepada Rasulullah sebagai ulil amri, yang berarti zakat dari awal itu memang bukan sekedar urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan negara juga dan agama gitu. Mungkin dari penjelasannya. Wow. Mungkin kita lihat pendapat ya dari teman kita Aca. Menarik tuh, berarti sejak zaman Nabi zakat itu udah dikelola secara institusional ya, berarti bukan cuma diserahin ke masing-masing orang aja gitu. Betul Ca, dan zakat itu masuk dalam rukun Islam yang kelima. Ini yang bikin kedudukannya itu istimewa teman-teman. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim yang bilang kalau Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Jadi kewajiban zakat itu setara dengan sholat dalam hal dasarnya gitu, langsung dari Allah dan Rasulnya, bukan hasil ijtihad manusia gitu.
Nah, buat Nindi boleh nggak sih ditambahin siapa yang berhak menerima zakat itu sebenarnya? Karena kalau kita tahu siapa yang berhak itu kan kita bisa ngerti nih bedanya zakat sama pajak. Oh iya benar sih. Jadi Iya. gimana Nindi? Oke, jemaah, mungkin untuk zakatnya itu sendiri ya, itu sudah ditetapkan langsung oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang dimana ada 8 golongan atau yang disebut asnaf. Nah, asnaf itu terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan budak, ghorimin atau orang yang terlilit utang, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah gitu. Nah, kita tidak bisa Nah, yang penting dipahami itu, kita itu tidak bisa berijtihad untuk mengubah 8 golongan ini. Karena ini tuh berbeda dari pajak yang alokasi penggunaannya itu diputuskan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kalau untuk zakat ini memang udah benar ditetapin ya golongannya siapa aja penerimanya gitu ya kan ya. Iya, nah bahkan Rasulullah itu sendiri mengharamkan diri dan keturunannya itu untuk memakan uang zakat, karena kan menunjukkan betapa ketat dan mulianya aturan zakat ini sendiri. Ya oke. Jadi guys, gitu deh betapa pentingnya tuh ya membayar zakat, karena zakat itu ibaratnya tuh setara, ibaratnya zakat itu juga dapat meringankan para kaum golongan yang memang ditetapkan tadi gitu. Jadi kita lanjut ke Sesi kedua. masuk ke soal pajak. Jadi gimana nih soal pajak? Gimana menurutnya apa itu pajak dan kenapa kita harus bayar pajak? Aku izin menjawab. Yang sering bikin orang salah paham, banyak mikir Islam itu anti pajak karena nggak ada dalilnya. Padahal tidak sesederhana itu. Kita mulai dari yang paling mendasar ya. Kata pajak memang tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan berarti Islam mengabaikannya gitu. Terus dalam Islam itu gimana cara menyebutkannya? Penyebutannya Iya, kayak penyebutan pajak berarti itu maksudnya apa gitu. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, pandangan kata yang paling tepat untuk pajak adalah dariba, yang artinya beban. Kenapa disebut beban? Karena menurut Yusuf Qaradawi, pajak itu memang merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga terasa sebagai sesuatu yang dipikul. Ada juga istilah-istilah lain yang sering dikacaukan dengan pajak, yaitu jizyah, haraj, dan usr. Tapi ketiganya berbeda dan daribah. Jirza itu upeti kepala yang dikenakan pada non-muslim. Kalau haraj itu pajak tanah dan usr itu bea masuk. Sedangkan daribah objeknya adalah harta atau penghasilan kaum muslim gitu. Jadi penyebutannya banyak ya, beda jenis-jenis gitu. Jadi nggak setiap pajak disebut pajak itu sama gitu ya. Betul. Dan yang menarik adalah pada masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, riba atau pajak dalam pengertian modern itu belum ada. Kenapa? Karena sumber pendapatan negara waktu itu sudah cukup dari ghanimah atau harta rampasan perang. Foyi atau harta rampasan tanpa perang, haraj, usr, jizyah dan zakat negara. Dalam kondisi surplus Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, bahkan Harun al-Rashid, masa-masa itu negara bisa sangat makmur tanpa harus memungut pajak dari muslim. Tapi lalu kenapa akhirnya pajak itu muncul dalam Islam? Nah tuh betul tuh. Nah, ini poin pentingnya gitu. Ada beberapa alasan kenapa pajak atau dariba akhirnya muncul. Pertama, ghanimah dan fai berkurang. Bahkan sekarang tidak ada lagi karena tidak ada peperangan dalam artian ekspansi seperti dulu. Kedua, zakat punya batasan penggunaan yang ketat, tidak boleh untuk membangun jalan, mengaji tentara atau kepentingan umum lainnya. Bahkan tidak boleh untuk non-muslim. Ketiga, negara-negara muslim butuh modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka, dan itu butuh pembiayaan. Keempat, dan ini yang paling fundamental, khalifah berkewajiban memenuhi
3 kebutuhan pokok rakyatnya, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau Baitul Mal kosong tapi kewajiban itu tidak gugur, maka pemungutan pajak menjadi boleh. Jadi kalau misalkan sumber-sumbernya itu nggak mencukupi, berarti itu boleh tuh namanya diterapin pajak ya. Kurang lebih begitu, dan para ulama memberikan landasan hukumnya. Ada kaidah usul fiqh yang mengatakan malayatimuf wajib ilabihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak bisa terlaksana suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya. Kalau negara tidak bisa jalan tanpa pajak, maka pajak pun menjadi kewajiban. Ini didukung antara lain oleh Imam Malik, Imam Qurtubi, Mahmud Syatut, dan Yusuf Qardawi. Ada juga ayat Al-Quran yang dijadikan landasan, di antaranya surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan ada hadis dari Tirmizi yang menyebutkan di dalam harta terdapat hak-hak lain di samping zakat. Tapi ada syaratnya kan ya, Ca? Bukan berarti negara itu harus memungut pajak gitu. Betul, dan ini penting. Para ulama yang memperbolehkan pajak menekankan 3 syarat agar pajak itu sesuai spirit Islam. 1. Pajak hanya untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar perlu dan sejalan dengan maqasid syariah, tujuan utama syariat. 2. Beban pajak harus adil dan tidak memberatkan rakyat miskin. Dan yang ketiga, dana pajak harus digunakan secara jujur dan tepat sasaran. Dan ada karakteristik penting yang membedakan pajak dalam Islam dengan pajak konvensional. Dalam Islam, pajak itu bersifat temporer. Kalau Baitul Mal sudah cukup, kewajiban pajak bisa dihapus. Beda dengan pajak konvensional yang sifatnya permanen dan terus berjalan meski pendapatan negara sudah surplus. Jadi begitu. Nah, oke guys, jadi memasuki akhir-akhir podcast nih. Jadi mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan lagi, yang ingin direview dari Nindi, Aca, ataupun Najma. Mungkin dari saya zakat ya. Zakat itu menurut saya bukan sekedar kewajiban ritual gitu. Tetapi zakat ini dilihat dari sisi sosial, ini adalah sebagai instrumen sosial yang dimana zakat ini sangat canggih, yang sudah dirancang ya oleh Allah untuk menjaga keseimbangan ekonomi di antara masyarakat. Nah, kata zakat itu juga kan artinya mensucikan ya. Dan memang itulah yang terjadi. Harta kita itu menjadi bersih, jiwa kita jadi lebih tenang, disucikan oleh Allah ya. Dan masyarakat itu juga disucikan dari jurang ketimpangan yang terlalu dalam gitu. Karena sebagian dari rezeki kita juga ada bagiannya untuk orang lain. Iya, benar. Gitu. Oke, kalau dari Aca gimana nih? Nah, kalau dari saya, Islam itu bukan agama yang kaku soal pajak. Betul sih. Ada ruang ijtihad yang luas di sana. Pajak dalam Islam diperbolehkan justru karena Islam peduli dengan kemaslahatan umat. Kemaslahatan. Kalau negara butuh pajak untuk jaga keamanan, membiayai pendidikan dan layanan kesehatan rakyatnya, maka membayar pajak itu bagian dari ketaatan kepada ulil aman, kepada pemimpin yang sah. Jadi jangan jadikan alasan agama untuk menghindari pajak, karena Islam itu sendiri memperbolehkan dan bahkan mendorong ketaatan itu. Ada ya pajak itu tadi tuh ya. Kalau dari Najma gimana? Kalau dari saya sih ya, kita tuh perlu jujur bahwa potensi zakat dan pajak di Indonesia itu sebenarnya masih sangat besar yang belum dimaksimalkan. Masalah kemiskinan yang masih tinggi itu bukan karena Islam yang gak punya solusi gitu kan, tapi karena solusinya itu belum dijalankan dengan sepenuhnya. Kalau zakat benar-benar terkumpul dan terdistribusi dengan baik dan pajak benar-benar dikelola dengan jujur dan transparan, Indonesia itu sebenarnya bisa jauh lebih sejahtera gitu ya kan. Ini tuh tanggung jawab kita bersama ya guys, sebagai muslim dan sebagai warga negara.
Oke, jadi kok misalnya dari kesimpulan dari aku sendiri nih, jadi memang zakat sama pajak itu memang saling melengkapi gitu ya, walaupun memang implementasi kayak pajak itu di negara kita juga masih belum optimal sehingga masyarakat itu juga belum bisa merasakan secara sepenuhnya gitu. Tetapi zakat dan pajak itu memang sebenarnya bagus dan mau dianjurkan gitu ya, karena memang dapat memajukan ekonomi juga sebenarnya. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Jadi see you next time. Thank you. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you guys.